Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'd. Segenap dewan guru, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah seperti biasa kita telah melaksanakan rutinitas kita di pagi hari, yakni melaksanakan sholat duha bersama. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mengawali dengan kebaikan, dan segala kebaikan yang kita lakukan diterima, dibalas dengan pahala yang berlipat, menjadi wasilah segala niat hajat kita diberikan jalan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa di hari Jumat yang penuh barokah mustajabah ini kita selalu berdoa, ya, meminta kepada Allah. Tentunya kita hamba yang lemah, yang selalu memiliki kebutuhan yang banyak. Kalau kita mintanya sama manusia, hanya sebatas kebaikan manusia yang bisa diberikan kepada kita. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, segala apapun yang kita minta tidak pernah ada batasannya. Semakin banyak kita meminta, semakin banyak Allah memberi, dan semakin banyak kita mendapatkan keberkahan. Barangkali sudah minta mulu sih, gitu ya. Apalagi kalau sudah mulai gede, makin banyak minta sama orang tua, kita pasti dinasehati. Ayo, kamu sudah harus bisa berkarya dan sudah harus bisa mencari sendiri. Tapi kalau kita mintanya sama manusia, tapi kalau kita mintanya sama Allah, malah diperintah sama Allah, wad'uni, lanjut deh, apa? Astajib lakum. Minta oleh kamu semua. Ada kata pasti, ya, pasti aku kabulkan. Sebagai reminder saja bahwa setiap doa kita pasti dikabul sama Allah. Tapi kita sering kali merasa bahwa doa kita kok nggak pernah dikabul sama Allah. Berarti Allah bohong. Padahal Bapak selalu mengingatkan atau selalu bicara, segala sesuatu Allah pasti bisa lakukan. Ada satu hal yang tidak bisa Allah lakukan, yaitu apa? Berbohong. Karena setiap yang Allah katakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, itu semua adalah kebenaran. Kebenaran akhirat, kebenaran surga, kebenaran neraka, itu semua adalah satu kebenaran. Tapi kalau kita minta sama Allah, seolah kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan. Sebetulnya bukan tidak dikabulkan, tapi Allah mengabulkan doa kita dengan berapa cara? Ada 3 cara. Yang pertama, apa yang kita minta kepada Allah langsung dikasih. Tuh, ini kerasa nih biasanya. Ada nggak di antara kalian yang minta uang sama Allah? Ya Allah, saya minta uang 1 karung yang isinya 1 miliar. Pernah? Langsung dari langit jatuh ke tiban kamu? Nggak ada, ya? Berarti doanya apakah tidak dikabulkan? Oh, 1 miliar mah banyak, Allah mungkin nggak punya kali ya. Yes, salam. Ya, gitu ya. Terus kita mintanya apa, dikasihnya apa? Ada juga doa yang ketiga, yang doa pasti dikabulkan tapi Allah akan berikan nanti di akhirat. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, doa kita langsung dikabulkan. Yang kedua, doa kita dialihkan kepada hal yang lain yang sebetulnya kita tidak minta tapi kita butuhkan, gitu ya. Minta apa? Minta apa? Minta pinter, kok nggak pinter-pinter saya ya, gitu. Nah, kalau itu mas sepertinya umum, tinggal dilakukan upaya yang lebih banyak. Belajarnya sejam, kalau masih belum terasa pinter ya harus 2 jam. Masih terasa kurang ya nambah lagi 3 jam.
gitu. Jadi doanya dialihkan kepada yang lain. Yang harusnya mungkin ketika kita dalam garis ketentuan Allah, kita misalkan lagi nutup pintu, tangan kita harusnya kejepit. Kan itu sudah ada syaratannya ya. Karena segala sesuatu Allah sudah takdirkan. Daun yang jatuh saja itu Allah yang mengatur, bukan angin. Angin hanya perantara yang diperintah oleh Allah untuk berhembus, dan daun yang kering itu akhirnya jatuh. Seperti itu ya, daun jatuh saja sudah Allah yang memberikan ketentuan. Apalagi kita, sakit akuin. Harusnya kita hari ini kegencet nih, tangan kita sampai biru, mungkin kukunya sampai copot. Tapi doa kita, ya Allah, gitu ya. Doanya gini, ya Allah berikanlah saya kemudahan di dalam belajar. Tapi masih sulit belajarnya. Ternyata Allah mengabulkan bahwa hari itu tangan kita nggak jadi lepas kukunya. Paham ya? Berarti doa kita dikabul. Yang terakhir, doa kita sebagai investasi. Ya. Karena bisa jadi segala apapun yang kita minta seolah tidak dikabulkan oleh Allah, tapi nanti Allah akan memberikan hadiah yang sangat besar. Berupa apa? Berupa kenikmatan di surga. Masya Allah. Gitu ya. Dengan kenikmatan di surga, diakumulasi ya Allah. Jadi harus ada dua dasar yang ada dalam diri kita. Prasangka yang ada dalam diri kita, yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Kepada Allah jangan sekali-kali berprasangka buruk. Mau ada acara yang sangat penting, tiba-tiba hujan, padahal musim panas. Langsung pikirannya suuzon sama Allah. Dosa nggak kita? Dosa. Bahwa hujan yang turun saja itu adalah karunia besar dari Allah, rezeki yang sangat tak ternilai. Sementara kita merasa resah, bahkan merasa kecewa sama Allah karena saya punya agenda jalan-jalan ke Setu Cikaret mau makan bakso sama mie ayam yang pedas. Tiba-tiba hujan, saya nggak jadi berangkat. Langsung menyalahkan Allah. Itu salah. Ya, salah. Jadi segala bentuk karunia yang diberikan oleh Allah semua adalah sesuatu yang di dalamnya ada nikmat. Makanya kalau kita husnuzon sama Allah, selalu berprasangka baik sama Allah, insya Allah hati kita itu lapang. Tapi kalau selamanya suuzon, maka itu yang membuat hati kita menjadi sempit. Ada istilah seperti ini di sekolah punya teman satu banyak atau sedikit? Sedikit. Karena teman harus banyak, gitu ya. Karena teman ini bisa membuat hati kita senang, hati kita bahagia dan betah di sekolah. Jangankan satu, 1000 teman itu harusnya masih terasa sedikit. Betul nggak? Satu sedikit pakai banget. 1000 kan banyak ya. Pada prinsipnya 1000 teman saja masih sedikit. Kita harus terus banyak teman, banyak kenalan, banyak relasi. Karena di antara semua teman kita itu bisa memberikan banyak pelajaran sama kita. Ada salah satu teman kita yang kena musibah misalnya ya. Kita datang ke rumahnya untuk apa? Takziah. Ini juga nasihat buat kita. Ternyata teman kita sebegitu tegarnya. Orang yang disayanginya dipanggil sama Allah tapi di dalam keadaan tegar, masih dalam keadaan tersenyum. Tapi walaupun menangis tersenyum. Kenapa? Ini sudah takdir saya. Orang yang saya sayangi pergi atau kembali ke haribaannya. Dia sabar. Kira-kira buat kita itu satu pembelajaran nggak? Pembelajaran. Mungkin kalau kita posisinya seperti itu nggak akan kita pernah sanggup gitu ya misalnya. Kalaupun kita sanggup, mungkin pipi kita habis, kita tampar-tamparin sendiri. Itu dilarang. Atau kuku kita yang tajam itu nyakar-nyakarin kita sendiri. Mukanya, mama jangan tinggalin aku, pret gitu ya. Berdarah gitu. Kan ada kayak gitu, sampai menyiksa itu haram hukumnya.
gitu ya. Itu hanya sebagai salah satu contoh saja bahwa 1000 teman masih sangat sedikit. Nah sekarang kebalikannya, kalau ada teman berarti ada musuh. Siapa yang punya musuh? Coba angkat tangan. Pak Uyung nggak punya musuh ya? Ayo, siapa yang punya musuh di sini? Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Ini mau jadikan sampel, contoh sama Bapak, ya. Oh berarti di sini nggak pernah ada konflik ya? Nggak pernah ada yang musuhan, nggak pernah ada yang merasa dibully gitu ya? Ada? Ayo dong, satu aja. Kira-kira kalau ada satu orang musuh di sekolah kita, ya, baik itu teman sekelas, teman beda kelas, kakak kelas, apa adik kelas, di sini ya, gimana rasanya? Oke, Bapak kasih tahu ya. Kebalikan dari 1000 teman masih terasa sedikit, satu musuh itu udah terlalu banyak. Karena dengan adanya satu musuh, kamu akan merasa tempat di mana kamu berada itu sangat sempit sekali. Contoh, di sini Bapak bilang di sini ya, musuh saya misalkan ya jam, oke kita musuhan ya. Saya sangat benci sama Iljam, begitupun sama, Iljam benci sama saya. Kenapa? Karena kita berkonflik, berantem. Tadi Bang Bapak bilang satu orang musuh terasa sangat banyak. Seperti apa gambarannya? Pas kebetulan Iljam lagi jaga pintu gerbang, Bapak dari luar mau masuk, ketemu siapa? Ketemu Iljam. Karena hati saya kesel, benci sama Iljam dan musuhan sama Iljam, pasti saya langsung pagi itu mood saya turun. Kenapa? Karena orang yang saya tidak suka ada di depan saya. Itu baru satu ketemu. Dan musuhnya cuma satu, yang lain semuanya teman. Oke, keluar. Masuk ke dalam. Iljam juga sama, dia buang muka, langsung mukanya dilepas, dilempar. Kan dibuang mukanya ya. Saya juga sama, buang muka juga. Iljam lagi dari dalam kamar kecil toilet. Dia keluar, terus Bapak juga mau ke toilet, ketemu lah di toilet, ketemu lagi, terus semakin kesal. Hari itu udah kusut tuh, pagi hari udah kesal, kemudian ketemu lagi ketika Iljam keluar dari kamar mandi, kesal juga. Sekarang pas giliran saya pengen jajan, ketemu juga sama Iljam di warung. Kemudian saya bayar, uang kembalian saya pakai uang minjam dikasih sama yang itunya, si mbak warungnya atau mas warungnya. Udah makin kesel. Gimana perasaan kita hari itu? Itu baru satu musuh. Kebayang nggak gambarannya? Ya, kebayang ya, bahwa satu orang musuh aja terasa sangat banyak sekali. Itu gambarannya. Gitu. Makanya usahain kita jangan pernah ada musuh. Pak, saya kan lagi ribut sama dia. Boleh. Pak, saya lagi kesal sama dia. Nggak apa-apa. Karena itu sifat manusia. Di dalam hati kita ini namanya ada nafsu amarah ya. Kita bisa marah sama siapa saja. Tapi marah itu maksimal berapa hari? Udah segitu aja. Lebih dari 3 hari kita marah, itu jatuhnya udah dosa. Ya. Begitu ya, yang lagi marahan ya. Langsung nih hari ketiga nih sekarang setelah Bapak ceritain kayak begini, kamu langsung baikan. Teman, baikan yuk pakai kelingking, jempol diadu gitu ya. Oke, selesai. Berarti kamu udah nggak punya musuh lagi. Paham ya? Oke, kalau paham, kita biasakan diri hati kita itu dengan husnuzon. Apapun yang ada di pikiran kita, mindset kita terkadang selalu menilai buruk seseorang, atau menilai lemah seseorang, atau bahkan menilai rendah atau lebih rendah dari kita seseorang. Itu adalah salah. Karena yang harus kita yakini bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga kita nggak boleh menghinanya, gitu ya. Nggak boleh menghina siapapun atau memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Ada seseorang teman kita yang mungkin
ada mungkin kayak situ ada tompelnya di sini ya, misalnya. Tiba-tiba kamu panggil dia, tompel. Itu nggak boleh. Apalagi yang dipanggilnya hatinya tidak suka dan tidak senang, bahkan gak redo. Hati-hati ya dengan ucapan kita ya, kayak gitu. Harusnya manggilnya apa? Anak soleh, siap, rapi gitu ya. Boleh kalau kayak gitu, anak soleh. Ya, teman, sahabatku, pokoknya kalimat-kalimat yang baik. Dibawa kemari itu ngomong.